Salam sobat muda, apa kabar? Mengharap kita semua baik-baik, sehat-sehat semua ya, ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih menolong kami malam ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Malam ini sobat-sobat muda, kita akan belajar tentang hidup yang berarti. Bicara tentang hidup yang berarti di lawan dari itu ada hidup yang tidak berarti. Saya percaya sobat-sobat muda ingin hidupnya berarti dan tidak ingin menjadi hidup yang tidak berarti. Nah, oleh sebab itu saya rindu lewat kesempatan ini ya sobat-sobat muda, kalian mempunyai hidup yang berarti. Oleh sebab itu simak baik-baik kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya akan menolong kita sehingga kita memiliki hidup yang berarti. Nah, banyak orang sukses di dunia ini malah justru gaman dengan hidupnya, sehingga keberhasilan yang dicapai justru membebani hidupnya. Nah, hal itu terjadi karena tidak mampu menyikapi hidup secara benar, sehingga banyak orang mencapai puncak karirnya justru terpuruk dengan kehidupannya. Ada orang banyak seperti itu. Nah, apakah langkah yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang berarti? Ya, coba sobat-sobat muda perhatikan langkah-langkah hidup ini ya supaya hidup kita berarti. Nah, langkah yang pertama untuk memiliki hidup yang berarti adalah mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Hidup yang berarti adalah hidup yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang pintar di pemandangan Allah tidak didasari apakah orang itu memiliki pendidikan yang tinggi atau tidak. Ya, meskipun itu penting pendidikan tinggi ya. Tetapi orang pintar menurut Alkitab adalah orang yang mengerti kehendak Allah dalam kehidupannya. Ya, ayat yang ke-17 tadi. Nah, kehendak Tuhan bagi kita adalah hidup ini dalam mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kalian anak-anak muda semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hidup kalian tidak mempermuliakan nama Tuhan, berarti ya sobat-sobat muda tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk mengerti kehendaknya, paham kehendaknya, tahu kehendaknya. Kehendaknya adalah untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apabila hidup dengan segala kesadaran dan pencapaiannya tidak justru membebani kita, maka kita harus tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Ya, jadi hidup ini dijalani dengan enjoy. Ya, jangan dijalani dengan beban yang terlalu berat. Ya, sehingga seakan-akan kita tidak mampu berbuat apa-apa karena memang beban berat sekali. Ya, nah oleh sebab itu mari, sebab hanya lewat pemenuhan kehendak Tuhan di setiap kondisi hidup kita, kita akan bisa memakai hidup ini apapun keadaannya. Ya,
Jadi apapun keadaan, kondisi hidup kita saat ini, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ketika orang yang sangat terkenal tahu kehendak Tuhan untuk apa dia terkenal, maka hidup yang memiliki pamor itu justru menjadi kesempatan untuk berbuat sesuatu yang berarti. Nah, sobat muda, kalian tahu mengenal Presley, ya? Presley, ada penyanyi yang terkenal pada saat itu. Orang yang gagah ganteng, terkenal sekali. Nah, pada suatu saat orang-orang mengeluhkan dia bahwa Presley adalah raja. Presley adalah raja. Tetapi ia berkata kepada orang yang hadir pada saat itu, saya bukanlah raja, ya, bukan raja penyanyi, tetapi Kristus adalah raja. Ya, Kristus adalah raja. Nah, dia orang yang terkenal, ya, dan memiliki segalanya. Tetapi ketika ia disandingkan sebagai raja, ia menolak itu. Dan justru ia katakan, Yesus adalah raja. Nah, bagaimana dengan kalian, sobat-sobat muda? Apakah kalian mau memakai kesempatan hidup ini ketika kalian diberkati oleh Tuhan, ketika kalian diberi keberhasilan oleh Tuhan? Apakah mau hidup kalian untuk mempermuliakan nama Tuhan? Mari, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Hidup kita, bagaimanapun keadaan hidup kita, ya, keberhasilan yang Tuhan anugerahkan, kesuksesan yang Tuhan anugerahkan, hendaknya kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah itu, mari anak-anak muda, sejauh mana kalian mempermuliakan nama Tuhan lewat hidupmu? Ataukah kalian menghancurkan hidup kalian dengan tidak mempermuliakan nama Tuhan? Di sini kita melihat dalam ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anak-anak muda, di mana hidupmu? Apakah engkau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu? Untuk minum minuman keras, untuk mabuk-mabukan dan sebagainya, untuk hidup dalam narkoba, untuk hidup dalam seks bebas dan sebagainya? Di mana anak-anak muda? Jangan pergunakan hidupmu untuk melakukan hal-hal yang demikian. Ya, mengerti kehendak Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari persembahkan hidup kita kepada Tuhan semasih Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Nah, itu yang pertama. Langkah yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang berarti adalah mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, anak-anak muda, agar hidup kita berarti, langkah selanjutnya adalah mempergunakan setiap kesempatan. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, untuk itu setiap kesempatan harus dipergunakan untuk mempermuliakan Allah, karena waktu tidak akan terulang dan hari-hari ini adalah jahat semata-mata. Ya, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan anak-anak muda untuk kalian hidup saat ini. Pakai kesempatan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Sekali lagi dengan contoh-contoh seperti tadi, ya. Jangan minum minuman keras, ya. Jangan merokok, ya. Jangan free sex, seks bebas, ya. Hindari kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan anak muda saat ini. Jangan, ya. Kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu, berarti kalian tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Ya, kesempatan yang Tuhan beri itu tidak akan kembali. Ya, itu akan berlalu saja, itu akan lenyap saja. 24 jam sehari Tuhan berikan waktu kepada kita. Ya, sebulan 30 hari, 31 hari Tuhan berikan. 1 tahun 365 hari Tuhan berikan kepada kita. Ya. Terbatas waktu yang Tuhan beri, ya. Umur kita juga terbatas, ya anak-anak muda. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan buang-buang waktumu. Nah, bagaimana ketika COVID-19 ini sedang melanda kita? Apakah anak-anak muda di rumah banyak berhubungan akrab, intim dengan Tuhan? Mencari Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Apakah dalam masa mudamu ini hanya mempergunakan waktu hanya untuk jalan-jalan ke sana kemari, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, ya, tidak
mau mencari pekerjaan, ya, atau tidak mau mencari Tuhan. Gimana anak-anak muda? Jangan buang waktumu, jangan buang kesempatan hidupmu yang Tuhan beri. Pakai kesempatan yang Tuhan beri, ya. Karena ujian yang sangat indah, hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, setiap kondisi menjadi kesempatan untuk mempermuliakan Allah. Kondisi COVID-19 yang sedang mewabah dunia saat ini membuat orang-orang khawatir, takut. Ayo, jangan karena kondisi-kondisi ini membuat kalian anak-anak muda loyo, tidak bisa berkreasi, tidak bisa memunculkan ide-ide yang cemerlang. Yang seharusnya kalian anak-anak muda inilah punya ide-ide cemerlang, ya, punya kreativitas yang luar biasa, ya. Jangan pernah menunda-nunda waktu untuk menjadikan hidup ini mempermuliakan Allah. Jangan tunda waktu itu. Pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kalian ini dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan hidup yang mempermuliakan Allah, maka hidup itu akan menjadi berarti, ya. Pergunakan kesempatan yang Tuhan beri sehingga hidupmu berarti. Hidupmu akan mempermuliakan Allah, berarti hidup itu akan berarti, ya anak-anak muda. Banyak hal yang kalian lakukan, ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Yang terakhir anak-anak muda, apakah langkah yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang berarti? Mau dipimpin oleh Roh Kudus, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kamu penuh dengan Roh Kudus. Kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi inilah langkah yang ketiga yang terakhir bagi kalian anak-anak muda supaya hidup kalian itu berarti, ya. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk sampai di situ kita harus merelakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jangan mengikuti keinginan kita. Jangan mengikuti keegoisan kita. Jangan mengikuti kemauan kita. Ya, kemana Tuhan kemana diri kita mau dipimpin oleh diri kita mau saja. Enggak. Ya, hidup kalian itu ada di tangan Tuhan. Ya, beri hidupmu untuk Tuhan. Beri Roh Kudus memimpin hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Sangat jelas dalam ayat 18 ini. Ketika mabuk oleh anggur berarti kalian menuruti keinginan dirimu sendiri, ya, hawa nafsumu. Ya. Anak-anak muda, jangan mabuk oleh anggur. Ya, berhenti kalian minum-minum yang memabukkan. Berhenti merokok, berhenti free sex dan sebagainya. Tidak ada untungnya semuanya itu. Itu justru akan menghancurkan hidupmu. Ya, itu akan membuat hidupmu sia-sia, tidak ada artinya. Ya, anak-anak muda, ayo beri hidupmu untuk Tuhan. Karena kita tidak sanggup dari diri kita sendiri, apalagi kemewahan dunia ini sangat menyilaukan mata kita, sehingga semaraknya membuat kita hanya ingin memikirkan diri sendiri. Ya, anak-anak muda, lihat sekelilingmu. Semarak dunia ini, keindahan dunia ini akan memperdayamu, akan menghancurkanmu, akan meninabobomu, akan membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Itu karena hidup yang dipimpin oleh keinginan diri sendiri, oleh keegoisanmu. Ya. Tapi sekarang berhenti. Beri hidupmu untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu. Ya. Sehingga keinginan-keinginan daging itu tidak menguasai lagimu. Ya, tetapi keinginan roh itu yang akan memimpin kehidupanmu. Dalam hal ini dibutuhkan kerendahan hati yang menyadari bahwa hidup dengan segala pencapaiannya adalah anugerah Allah, ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang yang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, apa yang kalian miliki sekarang? Anak-anak muda, kalian sukses, kalian berhasil, kalian diberkati oleh Tuhan. Semata-mata adalah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh bangga atau sombong karena apa yang kalian bisa capai, miliki sana, tidak ada. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Belajar merendahkan hati satu sama lain. Untuk itu biarkan Roh Kudus menuntun hidupmu untuk mempergunakan setiap kesempatan untuk mempermuliakan Allah dalam hidupmu. Ayo,
COVID-19 yang sedang mewabah dunia ini adalah kesempatanmu untuk apa anak-anak muda? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Kesempatan untuk apa lagi? Untuk mempergunakan setiap kesempatan. Ya, kalian bisa membantu teman-teman. Mungkin ada teman-teman di antara persekutuan pemuda kita yang kesulitan. Bantu mereka, dukung mereka, doakan mereka. Ya, anak-anak muda, mungkin ada teman-temanmu juga di luar persekutuan. Juga bantu mereka, tolong mereka, manfaatkan kesempatan. Firman Tuhan berkata, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Dan yang terakhir anak muda, beri hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan engkau sendiri yang memimpin hidupmu. Jangan keinginanmu yang memimpin hidupmu. Engkau akan hancur. Engkau akan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika engkau memberi hidupmu dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan memimpinmu, membawamu kepada puncak kebahagiaan, kepada masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini anak-anak muda memberkatimu, membuat hidupmu berarti, membuat hidupmu berguna, membuat hidupmu bermanfaat bagi Tuhan, bagi orang tuamu, bagi sesama, bagi gereja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Bapa, kami menyadari kami menyia-nyiakan hidup kami. Kami tidak menaruh harapan sepenuhnya kepada kami. Kami tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan pergunakan beri pada kami. Kami juga kadang-kadang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu, kami diajar untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Kami paham akan kehendak Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan. Kami mau menuruti Tuhan. Kami mau mengikuti pimpinan Roh-Mu. Karena ketika Roh Kudus memimpin hidup kami akan dituntun kepada kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, masa depan yang cemerlang. Ini doa kami, berkati anak-anak muda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.